45. Langkah awal. Pagi ini di persimpangan koridor antara kelas 11 dan 12 terjadi kericuhan. Bahwasanya ada cekcok antara Kalistro dan anak kelas 10 yang ternyata adalah antek-antek dari SMA Cendrawasih. Dengan santainya, siswa yang bernama Mario ini malah menunjukkan seringayannya kepada Alvaro sang ketua Kalistro. Mario tersenyum miring dan melipat kedua tangannya di depan dada. Keadaan koridor sudah mulai ramai dan sesak membuat emosi Alvaro semakin menggebu-gebu. Bagaimana tidak, informasi itu sudah terdengar sampai ke telinga Alvaro. Jika Mario mengolok-olok Kalistro dengan nada mengejek dan melecehkan. Ditambah dengan sakit hati Mario karena tidak dapat bergabung dengan Kalistro bulan lalu. Dikarenakan Alvaro menolaknya mentah-mentah. Namun di balik itu semua, Alvaro memiliki alasannya sendiri, yaitu karena skill bela diri Mario di bawah rata-rata. Ternyata benar ya, Kalistro mainnya keroyokan. Tuh lihat, buktinya makin banyak aja yang kepung gue, kata Mario santai tetapi sorot matanya menantang Alvaro. Lo itu gak ada apa-apanya, Ru. Kalau bukan karena lo ketua Kalistro, mana ada yang mau tunduk sama lo. Hingga Mario penuh kebencian dengan intonasi naik 1 oktav sehingga berhasil memancing amarah Alvaro. Banci, hina Mario. Lo bicara sekali lagi depan muka gue, ujar Alvaro dengan nada penuh penekanan dan masih mencoba menahan amarahnya. Mario menyeringai. Lo semua banci, ujarnya lalu tertawa hambar. Alvaro langsung melayangkan pukulan ke wajah Mario secara bertubi-tubi. Kesal, karena Mario benar-benar berani mengoloknya di depan seluruh murid perwira. Sudah banyak pukulan yang Alvaro layangkan di wajah Mario, dan sangat membuat Mario geram karena luka lebam yang Alvaro buat di wajahnya terlalu banyak. Lalu Mario maju selangkah untuk melayangkan pukulan di wajah tampan Alvaro hingga mengenai sudut bibirnya dan mengalir darah segar dari sana. Anggota Kalistro sudah diperintahkan oleh Alvaro untuk mencegat guru-guru yang ingin lewat koridor. Segerombolan kakak kelas yang sering nongkrong dengan Alvaro dan teman-temannya pun ikut menyaksikan pergelutan antara dua anak manusia ini. Ada apa sih? Tanya Dara kepada siswa yang memakai kacamata tebal itu yang ia lihat berlari ke arah kerumunan. Itu Alvaro sama Mario berantem, Ra, balas siswa itu. Kemudian siswa kacamata tebal itu kembali berlari untuk menuju ke kelasnya dan meninggalkan Dara serta Cici yang masih kebingungan. Sebenarnya hal apa yang mereka sedang ributkan? Seragam keduanya sudah tak karuan. Di wajah masing-masing sudah tercetak jelas banyak luka lebam yang hinggap di sana. Alvaro tak henti-hentinya melayangkan tinjuan kepada Mario. Mario sudah tersungkur ke lantai sambil memegang perutnya dan hampir pingsan. Lain dengan Alvaro yang masih segar walaupun luka lebam sudah hampir memenuhi wajah tampannya. Alvaro berlutut dan menarik ke arah seragam Mario. Jaga omongan lo, gak sopan sama yang lahir duluan. Mata Alvaro menyorot tajam. Bro, udah ini sekolah, lo bisa lanjut nanti di lapangan merah. Salah Ardi mencoba meredam amarah Alvaro. Apa yang dibilang Ardi ada benarnya juga. Ia malas jika harus berhadapan dengan Bu Rere dan diseret ke ruang BK. Membayangkannya saja Alvaro sudah muak. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, Alvaro dan sorot mata tajamnya yang menusuk membuat siapa saja yang melihatnya enggan untuk dekat dengannya jika sudah berbunyi. Gue gak akan lepasin lo karena lo udah main-main sama Kalistro. Gue bakal buat perhitungan sama lo. Camkan itu, ujar Saka sambil melepas cengkramannya pada kerak kemeja Mario. Cabut, kita Alvaro, dengan amarah yang masih mencoba ia rendam. Alvaro pergi melewati kerumunan siswa-siswi perwira dengan seluruh anggota Kalistro bubar teratur ikut menyekor dari belakang. Sedangkan Mario, ia dibantu oleh salah satu teman kelasnya dan memapah Mario menuju UKS. Cik, gue ke toilet dulu ya, kebelet banget, ujar Dara sambil mengusap perutnya. Nggak mau ditemenin, Ra, tanya Cici. Nggak usah deh, kebelet banget nih, balas Dara yang langsung terbelit meninggalkan Cici hingga di tengah perjalanan Dara merasa menabrak seseorang. Tiga perempuan cantik dengan makeup tebal yang menempel di wajahnya ini malah menatap Dara dengan sinis. Tidak peka sekali bahwa dirinya sedang buru-buru ingin pergi ke toilet menyelesaikan panggilan alamnya. Permisi, gue mau ke toilet, ucap Dara kepada ketiga orang perempuan yang Dara ketahui sebagai kakak kelasnya. Perempuan dengan baju super ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dan dengan makeup setebal badut ini malah maju selangkah dan menatap Dara lebih intens, serta pandangan salah satu dari mereka berhenti pada nantek di dada Dara. Perempuan yang berdiri di tengah sambil melipat tangannya di dada ini bernama Dinda Saifila. Cewek ini merupakan rekan satu ekskul Dara di Cheers. Dinda menaikkan alis sambil menatap Dara. Adalah Andriana, gimana kayak antar pulang sama cowok gue? Tanya Dinda dengan gaya tendernya yang membuat Dara kurang suka terhadap kakak kelasnya ini. Cowok lu siapa? Gue gak kenal juga. Udah minggir, gue mau lewat. Putus Dara dengan wajah kesalnya. Dinda menahan bau badan hingga membuat perempuan itu meringis. Enggak usah sok pura-pura gak tahu. Gue peringatin ya sama lu. Jangan pernah deketin Alvaro. Kalau sampai lu berani deketin dia, lu berurusan sama gue. Ucap Dinda sambil menunjuk ke arah wajah cantik Dara. Jujur, sebenarnya Dinda juga cantik, tetapi karena ia sudah terlalu sering menggunakan makeup yang berlebihan, maka seperti inilah wajahnya sekarang, dempul, sama seperti kedua temannya, Arlani, Tania, dan Fariska Atala.
Gue nggak takut sama ancaman lo. Dan satu hal lagi, bukan gue yang deketin cowok lo duluan. Protes Dara di depan wajah Dinda persis. Lalu Dara langsung melenggang pergi dan dengan sengaja menubruk lengan Dinda hingga membuat perempuan itu kesal, bukan kepalang. Setelah 5 menit berlalu, Dara keluar dari toilet. Dirinya menunduk sedang menggunakan posisi rok seragamnya. Secara tak sadar, Dara menabrak tubuh seseorang. Jangan-jangan si Medusa lagi. Ah, males banget gue, ujar Dara dalam hati. Ah, tapi masa iya Medusa tinggi gini? Terus dadanya rata, jangan-jangan dia tebas lagi. Itu Dara dalam hatinya. Setelah Dara berkecamuk dalam hati, ia memberanikan diri untuk mendongak dan menatap seseorang di depannya ini. Kalau Tuhan pakai mata, ucap seseorang dengan suara baritonnya. Dara memutar bola matanya malas. Yang ada jalan tuh pakai kaki, ngeliat itu baru pakai mata. Sahut Dara sewot sambil menatap wajah tampan laki-laki ini namun dipenuhi luka lebam. Lo mau kemana jam pelajaran kayak gini? Bolos, tanya Alvaro dingin dan menatap Dara intens. Suka-suka gue dong, gue mau boleh jam pelajaran atau enggak? Itu sama sekali bukan urusan lo, kata Dara ketus dan menatap kedua mata elang Alvaro dengan tatapan menantang. Alvaro dalam hatinya, baru kali ini ada perempuan yang berani menatapnya dengan tatapan menantang. Dan Alvaro pastikan cepat atau lambat Dara akan menjadi miliknya kelak. Gue luka, tolong ngobatin. Tita Alvaro asal. Dara mencibir. Lu pikir lu siapa? Lu gak ada hak menyuruh gue. Alvaro mendekatkan wajahnya kepada Dara hingga nafas perempuan itu tercekat. Gue calon pacar lu. Penuturan Alvaro barusan membuat Dara bungkam seketika. Alvaro tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan menarik lengan Dara menuju UKS. Gue gak mau lepasin. Alvaro itu budek apa gimana sih? Protes Dara. Gak ada penolakan, kata Alvaro. Vina hingga membuat lidah Dara keluh ketika. Sesampainya di UKS, Alvaro duduk di kursi samping bangker dan menarik kursi satunya lagi untuk Dara duduk di hadapannya. Dengan perasaan kesal setengah mati, Dara mencari kontak P3K. Setelah ketemu, ia langsung duduk di hadapan Alvaro dengan raut wajah kesal. Cowok tengil dan tampan ini malah melipat kedua tangan di depan dadanya, lalu dengan seenak jidatnya menatapnya. Apa dia tidak tahu kalau Dara risih diperhatikan seperti ini? Dengan cekatan, Dara mengambil es batu yang sudah terbungkus kain dan menempelkannya tepat di tulang pipi Alvaro yang membiru. Alvaro justru malah semakin menatap manik indah kecoklatan Dara dengan tajam. Aduh, dia nggak tahu apa cewek tuh lemah kalau diperhatikan gini gerak-geriknya, ujar Dara dalam hati. Setelah mengompres luka memar Alvaro dalam es, Dara kembali mengoleskan kapas yang sudah ia tuangkan alkohol di atasnya dan kembali membersihkan luka cowok itu yang kini berada di sudut bibirnya. Dara melirik sekilas. Sial, laki-laki itu masih memperhatikan setiap gerakan Dara. Harga diri Dara, jaga itu. Jangan menjatuhkan reputasi cuma gara-gara ditatap aja lulu. Batinnya kembali berkecambuk karena lelaki yang belakangan ini selalu berusaha menempel dengannya. Gue lihat lo tadi dicekat sama Dinda, lo gak apa-apa kan? Tanya Alvaro yang mulai buka suara dan langsung membahas apa yang barusan ia lihat. Secara tidak sadar, Dara menekan luka memar Alvaro. Pelan-pelan ringis Alvaro. Sorry, gak sengaja, balas Dara dengan cengengiran khasnya. Jawab gue, ucap Alvaro kembali menuju topik awal. Dia bilang kalau kemarin gue diantar pulang sama cowoknya, kata Dara. Lo pacarnya Dinda, tanya Dara sambil mengoleskan salah pereda nyari pada luka memarnya. Entah dari mana Dara mempunyai keberanian untuk menanyakan perihal yang sebenarnya tidak penting juga bagi Dara untuk tahu. Gue bukan pacarnya dia, jangan percaya, balas Alvaro setengah sadar. Namun sedetik kemudian ia tersadar bahwa mulutnya tadi mengatakan kalimat yang tidak seharusnya ia katakan. Bego, Dara kan bukan cowok lo, ujar Alvaro dalam hati memaki dirinya sendiri. Dia cuma terobsesi sama gue, lanjut Alvaro. Setelah selesai membalut plester pada kening cowok ini, Dara pun malah menarik mata hitam kecoklatan milik Alvaro. Entah rasanya Dara mulai tersihir oleh pesonanya. Lo semalam di Blue Sky, tanya Alvaro sarkas. Hah? Gila ya, enggak lah, gue di rumah. Enggak mungkin ke tempat gituan, alibi Dara. Lalu ia memalingkan wajahnya. Pipinya memanas. Kenapa bisa Alvaro tahu bahwa Dara ke Blue Sky semalam? Ya Tuhan, Dara melupakan bahwa dirinya semalam bertemu dengan Okan. Ya sudah jelas bahwa Alvaro juga berada di sana. Gak usah bohong sama gue, salah Alvaro. Gue mau balik ke kelas, tugas gue ngobatin luka lo udah selesai, ujar Dara. Lalu ia bangkit membereskan peralatan P3K dan menaruh kembali pada tempat asalnya. Baru saja ingin melangkah sampai di ambang pintu, pergelangannya tertahan. Lo cewek gak baik ke tempat kayak gitu, pesan Alvaro yang kini sudah berdiri berhadapan dengan Dara dengan raut wajah kesal karena Alvaro telah mencampuri urusan. Lalu Dara berkata, itu bukan urusan lo. Aura perempuan itu berubah seketika saat Alvaro justru memberinya nasihat agar Dara tidak datang lagi ke tempat itu karena dapat membahayakannya. Tapi dari respon Dara tadi, sepertinya Alvaro bisa berasumsi sekarang bahwa perempuan itu mempunyai alasan dibalik berkunjungnya ia ke Blue Sky semalam. Mobil Audi R8 berwarna putih tulang mirip Dara memasuki pekarangan rumahnya. Dara turun dari mobil dan memasuki rumah mewahnya ini dengan langkah kaki yang berat. Keadaan rumah ini selalu saja sepi, jadi Dara memutuskan untuk langsung menaiki anak tangga rumahnya satu persatu. Sedangkan Vina mengekorinya
hingga ke dalam kamar Dara. Non tadi Nyonya telepon hari ini tidak bisa pulang katanya. Terus Nyonya pesan supaya Non jangan pergi tengah malam. Ungkap Ina, menjelaskan kembali amanah dari Cecil. Dara menghela napas berat. Lain kali Bibi bilang sama Mama ya, nggak usah sok peduli sama urusan Dara. Balas anak majikannya ini lalu kembali sibuk melepas sepatu serta kaos kaki yang melekat di kaki jenjangnya. Ina pasrah. Bagaimanapun ia tahu kondisi Dara seperti apa. Selalu kesepian setiap saat dan berakhir menonton film sendirian atau sekedar bermain sosial media saja. Non, Pina akhirnya kembali menutup pintu kamar Dara dan kembali ke dapur melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Setelah berganti pakaian, Dara membaringkan tubuh mungilnya di atas kasur. Ia membuka lock ponselnya, membuka aplikasi lain, dan menekan layar yang tertera room chat dengan JJ. Dara lupa untuk memberitahu JJ bahwa ia tadi pulang lebih dulu dan meninggalkan JJ yang sedang berada di ruang guru karena diberi tugas oleh Bu Rere. Jessica Alana. Lalu tuh kemana sih tadi gue cariin juga adalah Andriana. Sorry deh, J, tadi gue buru-buru lagian, tadi gue bawa mobil kok. Jessica Alana, iya gue maafin, tapi nanti sore temenin gue ke salon ya. Hehehe. Ada Adriana, ya udah tapi traktir gue coklat ya. Jessica, iya. Dara tersenyum senang karena Cici berjanji akan menakdirnya sebanyak coklat sore nanti. Jemari Dara kini menekan sebuah aplikasi Instagram yang terbesit rasa ingin memposting foto dirinya. Setelah itu Dara menolak ponselnya. Dia merasa rasa kantuk menyerangnya dan tidak sadar jika banyak notifikasi masuk berupa komentar dari post most wanted sekolah. Serta komentar terakhir yang masuk adalah dari laki-laki yang akhir-akhir ini memenuhi isi kepalanya.